Monggo. Kopi ini pun Pak. Nanti. Minggu. Wah, kotak mantep. Gedangnya nyeneng ke. Langsung modal gedang ini. Kopinya pahit. Mangga, kopi ini ku pahit kok. Nek mboten pahit Manis senyum. Wah, pahit awe ini. Langsung dadi. Awalan yang bagus ya. Kan WA kayak lho, Pak. Oh iya. Gitu, Pak. Iya. Nah, Nek nyai aku kan ya terus jingklok to niku. bermangsa nih. Pahit. Nika saking pundi? Pundi? Nyati loh. Saking gunung. Gunung niku. Daerah kidulan niku. Kidulan. Kidulan. Ngadirojo, Wonogiri. Terus. Pak Tri namanya. Oh, Pak Tri. Pak Tri putra kaping 3 niku. Betul. Oh, nggih. Wah, Biar aku gampang ngapal. Ponco gangsal, ponco silo. catur. Catur sekawan. Wah. Terus. Sabto pitu. Tomo. Tomo menika tanggi kula. Oh, nggih. Inggih, kula dijak rumin. Nggih, monggo kasumanggaken Bapak. Inggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa ki pamirsa, aduh bosan ini. Ya lah iya. Belen-belen nih. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa jangan lupa hari ini hari Hari Jumat. Kalau sudah ada menu-menu spesial dari Hiknya Alek, Iya. berarti kita ketemu di acara Wedangan. Mana ini? Iya. Mana ini? Oh ya. Telat di wedangan. Ya. Tak baleni sih no. Baleni. Hari Jumat kalau kita Ngentek nih, ada suwene. di Hiknya Alek Ya. dengan menu-menu spesial, berarti kita ada di acara Wedangan. Nah, ini winter set. Set. Nah, Sok di lantai. ya. Marahi kalah papan. ayo. Aduh. Ngene mari stres ya, Set. Remuk. Wis biyen dijajah, saiki dijajah. Kalah neh. Yes. Tapi nggak apa-apa. Kita Nggak bicara dunia bisnis aja. Ya. Oh ya, itu kita tinggalkan lah. Nanti ada masanya Indonesia itu nanti Tapi akan kita juara. pintar. Apa? Indonesia itu Kenapa? mempertemukan para penjajah pada pagi. Oh iya, betul sih. Mengumpulkan ya malah. Jadi Remind. para penjajah itu mereka sebenarnya bertemu. Jepang sama Belanda. Dicetak kayak ngono ta. Reuni penjajah. Iya, betul ya. Iya, penjajah. Ya, dan malam hari ini ada tamu spesial Ya, Tamu spesial dari Ngadirojo tadi ya. Ngadirojo. Iya dari Ngadirojo. Kenalan langsung sama Pak Tri. Ya. Ya, ini Pak Tri selamat datang di Hiknya Pak Alek. oh iya. Ya. Geng rawuh apa? Asmo jangkepipun Iya. sinten nama lengkapnya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan juga Radio Persada FM yang berbahagia. Perkenalkanlah, nama saya Triwiyadi Oh iya. dari MTA Cabang Ngadirojo, perwakilan Wonogiri. Oh, Ya, Adirojo. saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Ya. Istri 1 dan sudah dikaruniai putri 3, perempuan semua. Perempuan semua. Nenek putri perempuan semua. Untuk Maisa seperti yang diaturkan di Biro Perjalanan Wisata Vinatur di Ngadirojo. Ya. Nah, monggo nanti dari Bapak Ibu yang melewati Ngadirojo pinarak mampir ke kios. Oh, pinggir jalan besar berarti ya? Pinggir jalan. Oh, pinggir jalan besar. Depan pasar? Depan pasar agak ke barat. Agak ke barat. Oh, agak ke barat. Kalau dari Solo berarti kanan jalan. Kok kanan jalan? Iya. Kidul jalan berarti patah-patah. Itu jalan. Ya. Apa fotokopi tokonya apa? Nggih. Naura fotokopi. Naura fotokopi. Nggih. Naura Fotokopi, Vinatur and Travel gitu. Nggih. Itu satu tempat, satu lokasi. Satu tempat. Kalau dulu sempat
glowing-glowingnya itu 4 kantor. Oke. Masih ada satu nama putri yang belum tertulis. Iya. Siapa? Di mana itu? Vina. Pertama itu Vina itu dari dulu kan saya sekolahnya di Surabaya di SMK penerbangan ya. Ya itu. Iya, Tepat. pesawat ya. Nah, dari situ namanya Vina itu kan ada Vina Aloha ya di situ ya. Nah, pikirku kok Vina gitu jeneng nek wedok kok ya apik ya. Akhirnya saya pakai. Sekaligus nama perusahaan yang pertama. Oh, nama perusahaan. Yang kedua yang Naora itu jadi nama usaha yang kedua, Naora Fotokopi. Terus yang ketiga ini nggih insyaallah Nafiza. Nafiza ini akan saya bukakan yang transportasinya nanti. Sudah ada planning. Sudah ada. Waduh, transportasi. Sudah mulai merintis ini untuk Sudah. Armada. Nggih. Oh, ya. Nggih. Ngersake driver, Pak. Bayar aku nggo. Ngel iki. Sing Mas, aja lunga-lunga sing. Wah, ini jenengan disebut wah. Ninggali WA. Geger malah kok Ya. Nah, ini jenengan asli dari Wonogiri. Asli Wonogiri. Nggih. Cuma sama nyonya itu beda kecamatan. Kalau saya masih di kota nih di Kecamatan Wonogiri, kalau nyonya di Ngirimarto. Oh, Ngirimarto. 15 kilo dari kota. Ketemunya di Malaysia. TKI sama TKW. Berapa tahun di sana, Pak? Memang TKI. Kalau beliau di sana pesiar gitu. Dubes juga bisa. Oh iya. Kalau saya beda namanya, pahlawan devisa. Wah, nah itu nanti ya. Betul, nah itu ya. Ini termasuk teman saya juga dulu. Oh iya, betul. Pahlawan devisa. Oke. Ini kan sebenarnya Termasuk tadi. Nah, itu loh wah jan gumun lah aku. Kok iso piye? Kok iso ndukung Jepang ngono lah. Nasionalisme ini nyanti. Kok ceritanya runung neh gimana? Iya. Pak Tri ngomong tentang usaha. Duluan mana antara yang fotokopi ya sama Vinatur. Tur ya, Vinatur. Iya, kalau lebih dulu Vinatur ini. Tapi barep kok dadi yo sik meneh. Vina kan barep nggih. Sekarang udah usia 17. Belum lama ini buat KTP. Oh iya. Buat SIM sekalian. Belum. Oh, kenapa? Ya belum saatnya. Belum saatnya. Soalnya masih Mbak Vina Mirsani. Iya, tadi udah saya kabari juga nih. Aduh, nonton. Ya. Atau kita perlu mengunjungi sana dulu ini? Ayo. Oh iya. Ya kita Ora masalah. Oke. Aku yang manutan loh. lihat. Iya. Monggo. Ya. Oh.
Apa tulisannya? Ngadirojo. Tulisannya mau ngaji rokok. Waduh, bahaya. Editor. Sok dibenahi. Itu ya. Apa iya, Pak? Kayak ditonton Roset tuh. Roset. Ya, ini mulai kapan Pak memiliki usaha yang Vinator tadi? Ya semenjak ya 17 tahun yang lalu ya. Lama banget ya? Udah lama. Lahiran terus damel niku usaha. Ya, begitu. Putrine sing pertama. Ya. Jadi sebelumnya itu nggih ngangsu kaoro di Solo. Oh. Ya, ada 2 perusahaan yang pernah saya ikuti. Di kantor yang pertama itu 5 tahun, terus pindah di kantor kedua setahun, terus mendirikan sendiri. Tapi itu satu anak perusahaan begitu yang pindah-pindah itu. Membidangi sama ya, di tour travel juga. Ya. Terus akhirnya saya mendirikan sendiri. Atau itu Karena satu sudah- tahun punya 2 cabang begitu? Buatan Bukan berbeda. beda-beda. Beda perusahaan. Beda manajemen. ya. Kok yang dibidik ini tour and travel, Pak? Iya. Padahal 17 tahun yang lalu itu kan belum begitu banyak peminatnya. Iya. Karena saya kira tour travel itu nggih, Responnya tidak akan mati. Dan tour travel itu dia tidak stok barang, berbeda dengan makanan, kelontong dan sebagainya. Jasa kan ya ini? Iya, jasa. Jasa. Enaknya di situ, jadi barang-barang ya tidak busuk, tidak expired. Begitu deposit ya digunakan untuk sehabisnya selamanya. Itu menyediakan apa saja, Pak, jasanya? Kalau untuk turnya banyak sekali nggih. Pertama itu handle tour wisata dalam dan luar negeri, terus tiket pesawat dalam dan luar negeri, Oh, tiket juga terus ya? travel lokal, Wonogiri Surabaya, Wonogiri Jakarta, terus pembuatan paspor juga, charteran, antar jemput tamu di bandara itu. Oh iya, banyak. Nggih. Termasuk yang biru umroh atau gimana? Buru umroh juga termasuk. Tapi yang umroh ini baru-baru nggih. Baru-baru. Nggih. Baru-baru nggih. Karena untuk apa? Untuk penjualan tiket pesawat itu kan sekarang sudah ada OTA ya. Online travel agent. Jadi kita harus bersiap-siap untuk itu gitu. Iya. Persaingan. Sayangannya, iya. Yang ada aplikasi ya? Betul. Tinggal dutun. Iya, tanpa harus ke agen ya. Dan bukanya 24 jam. Nggih. Anytime bisa dicetak. Ya. Tapi ya tetap ada plus minusnya lewat OTA itu. Plusnya apa nih? Plusnya ya mudah, bukanya 24 jam. Gitu. Kalau minusnya ya dia pas last minute itu tidak bisa di booking. Jadi misalkan ya ada berita duka nih, 2 jam sudah harus terbang, udah nggak bisa OTA itu. Tapi kalau di Kalau di agen, agent masih bisa. oh gitu. Seatnya itu masih muncul. Baru bisa di booking berangkat. Kalau di travel OTA itu nggak Di bisa. durasi 2 jam itu masih bisa masukkan penumpang. Masih bisa. Terus untuk kelas-kelas yang bisnis itu tidak dimunculkan di OTA. Kalau di agent semua akan muncul. Dari yang bisnis ekonomi, yang sedengan, yang termahal pun muncul di sana. Oh gitu berarti maksudnya. Kelihatan kan? Jadi kelihatan. Nggih. Mau milih harga pun bisa. Banyak Kan bersub variasi. ya. Sub klasis. Jadi dari yang promo, yang sedengan sampai yang ekonomi normal ada semua di kita. Kalau di OTA nggak ada. Dari awal mendirikan usaha tour travel itu berapa bulan atau berapa hari kemudian mendapatkan order untuk umrohnya? Kalau untuk itu dulu itu nggak sejarahnya itu saya itu berdirinya Vina ini dulu saya kan punya langganan yang loyal ya seperti saudara kandung ya. Jadi saya berpikir apa gawe dhewe wae ya gitu. Terus akhirnya saya curhat dengan beliaunya, ya wes Mas gawe butuh biro jenengan matur ke saya nanti saya kasih. Terus akhirnya
Saya dulu itu nggak terbayang akan bikin agen, itu nggak terbayang karena mengingat modalnya yang besar dari deposit tiket aja kan per maskapai itu 10 juta per maskapai, kan banyak sekali di kita ada maskapai merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning ya, tapi udah bangkrut yang kuning. Nah itu terus belum lagi nyewa kiosnya. Jadi kemarin itu saya pinjam nggak banyak sih, cuman 40 juta. 40 juta akhirnya berdiri agen, alhamdulillah dari daftar telepon yang sudah kita save di HP itu masih loyal, masih ngambil dengan kita. Lah itulah untuk bertahan hidup sambil kita promosi ke yang Wonogiri, karena waktu itu kan di Solo jadi segmen marketnya di Solo dan sekitarnya. Wonogiri ada beberapa, terus akhirnya gedok tular, akhirnya Wonogiri bisa tumbuh sampai 4 agent waktu itu, kantor agent yang awal di Poko, kemudian di Blintang Semar, terus di Ngadirojo, jadi 3. Ya. Semuanya travel agent. Ya, untuk pemberangkatan yang pertama itu sejak 17 tahun silam itu. Berarti langsung ada yang order. Langsung ada. Kalau nggak ada lah kita mau makan apa? Dan waktu pemberangkatan pertama berapa orang waktu itu? Untuk kalau tiket pesawat itu setiap hari ada, terkecuali kalau umroh itu kan ada time schedule-nya sendiri ya. Ya, khusus umroh maksud saya. Khusus umroh ya. Kalau umroh kita saat ini baru sub agent kita ngagent di Solo juga dekat sini juga. Alhamdulillah kemarin pas saya berangkat itu bagus. Ya, handlingnya baik. Berangkat terus persiapan mau naik pesawat, dari makannya sampai di sana juga bisnya bagus, delalah ya pas bagus. Bisnya baru-baru, terus di hotelnya juga bersih, dekat juga dari Masjid Nabawi dan Mekah. Berapa Pak umroh sekarang? Umrah kemarin kita itu ada promo di 26.700. 26? 9 hari. 9 hari. Standar 9 hari. 9 hari untuk yang 1,5 itu udah termasuk perlengkapan di kita. Kalau yang lain kan di harga segitu bayar sendiri. Untuk perlengkapannya? Bayar sendiri. Nah, perlengkapannya itu kan malah jadi lebih murah ya? Lebih murah, tapi tidak murahan ya. Kalau pas kemarin itu Ekonomis. untuk pesawatnya juga bagus sih, Garuda. Kalau Dari Solo? Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Dari Solo ke Jakarta dulu. Nanti Solo Jakarta by bis, terus Jakarta Jedahnya pakai pesawat tanpa transit. Ya, tanpa transit. 9 jam ya lumayan ya. Iya. Lumayan naik pesawat. Yang seneng. Iya, seneng. Ya. Tuh, kalau jasa yang lainnya seperti wisata itu juga langsung ada yang berminat Pak dulu. Iya, jadi untuk buka. Ya dari orang ke orang dari gedok tular kita bangun dari misal kita kenal seseorang kita bangun persaudaraan dari situ kan kita bisa mengorek informasi Pak kapan ada wisata, Pak kapan umroh, gitu. Pak kapan kembali ke Sumatera, ke Medan, ke Balikpapan. Nah itu tetap kita komunikasi. Marketingnya door to door sebenarnya. Karena kita udah nyoba beberapa alternatif ya. Kita buat rontek sudah, buat brosur juga sudah. Lewat radio pun juga pernah dulu itu. Promo-promo ya. Tapi lebih efektif dari hati ke hati. Lebih mengena, lebih mengikat. Gitu. Itu biasanya di sekolah-sekolah itu Pak? Sekolah-sekolah juga pernah. Karena sekolah kan lebih banyak turnya
Meskipun tahun kemarin ya. pernah ngangkatin DPR Wonogiri juga pernah waktu ke Jawa Timur. Oke. Nah, dulu itu ya sempat bawa salah satu rumah sakit di Solo ini 3 bis dibagi menjadi 4 gelombang. Nah, itu ada cerita menarik. Pas selesai tour itu baru penyeberangan balik ke Jawa, ke Banyuwangi itu sempat mampir di suatu restoran. Nah, ternyata kurang higienis, terus akhirnya begitu selesai makan selisih 2 jam itu sudah banyak laporan. Banyak laporan, kok wetengku mulus Pak Ano minta berhenti dulu. Nah, ternyata setelah dari kesehatan nggih mampir di suatu rumah sakit Di lab tuh. nggih memang kurang higienis makanannya. Terus akhirnya 3 bis itu semua nginep di rumah sakit. Nggih. Wah, iya ya. Sampai-sampai pas drivernya itu kan juga kena. Sampai nyari pocokan driver di daerah Banyuwangi sana. Ya alhamdulillah dapat sopir bis ya di bis. Kebetulan kan Mbak Yu saya itu punya suaminya kan driver, jadi kenalan drivernya ada. Akhirnya bisa dikeluarkan dari situ berangkat. Kan kita harus bis ini kan harus sudah sampai pagi di Jawa nggih, di Wonogiri. Terus akhirnya cari bis dapat, lah timbul masalah lagi waktu itu. Kalau pulang kan duitnya habis buat bayar ini itu. Nah di situ juga aduh. Terus akhirnya ya sudah, ini pokoknya berangkat dulu aja semuanya, saya yang jadi jaminan. Ditinggal. Ya, ditinggal. Nah, akhirnya begitu saya ngepel di kantor, uang sudah ditransfer, baru saya disusulkan ke rumah makan. Akhirnya alhamdulillah sampai juga di Wonogiri. Wah, itu pengalaman ya, liku-liku itu ya. Semuanya Pak. Jadi bis itu ini bukan wisata senang-senang tapi wisata infus. Enggak, semua orang itu dikasih infus. Enggak. Di dalam bis. Di dalam bis. Oh, perjalanan ke Enggak ke Wonogiri. Ya. Dan itu waktu itu citra wisata yang diperoleh bagaimana? Kan Ya, pas alhamdulillah berimbas. masih repeat order. Oh, gitu. Cuman ini konteksnya kan di luar kita, Pak. Ya. Karena kesalahannya dari pihak rumah makan. Ya, Kemarin kan sudah kita komplainkan. Ya, alhamdulillah rilis juga. Ada kompensasi. Kompensasi ya. Nggih. Nah, karena buktinya dari lab ya memang dari makanan. Dan itu 3 bis sepanjang sejarah. Untung nggak masuk Semua kena. semuanya, termasuk krunya. Iya, semua kena berarti ya. Enggak ada yang lolos itu enggak. Lolos itu hanya anak-anak, yang bayi kan susah makan ya, makannya kan khusus ya. Makan yang halus ya, itu dia nggak makan nasi enggak. Itu yang lolos malah. Lolos ya. Amat. Ya mungkin ya Allah Maha tahu ya, kalau anak kecil kan keracunan kan lebih fatal. Daya tahan tubuhnya kan kurang ya. Berbeda dengan kalau manusia dewasa kan lebih kuat. Wah, itu pengalaman ya Pak ya. Okay. Itu awal-awal atau Sudah berjalan itu padahal udah gelombang terakhir. Udah keangkatan keempat dari 4 keberangkatan. Dan untuk fotokopi tadi itu haluannya kok apa ya? Iya Pak. Apa mungkin dekat dengan sekolah kok bisa Mendirikan fotokopi. Nah, ceritanya itu begini. Jadi om saya, Menarik lagi pokoknya ini. om saya itu kan dulu ngikut orang. Kan nggak tahu kenapa ada masalah atau apa, terus akhirnya keluar. Terus sambat sama saya, Mas aku buat digawe nih kios fotokopian. Bela pon duwe modal aku lek. Ya modal panggih enten mangke di batasnya kali melampah. Nah, akhirnya ya wis bismillah. Yang penting golek kontrakan sih. Akhirnya nggih. Ya pasangnya itu pagi ya kontrakan yang Timur Indomaret itu. Saya pas berangkat kerja itu minimarket. nggih. Berangkat kerja saya lihat kok ini dikontrakkan ya, ini mungkin sudah rezeki kita.
Sampai saya itu balik nih. Begitu jalan 100 meter, wah ada di kontrakan sampai balik. Balik lagi, ngecek. Ngecek itu. Langsung saya DP tes, Bu ini saya kontrak. Ini uang persekotnya jangan dijual ke orang lain. Oh nggih Mas. Langsung gitu saya langsung persekot, terus besoknya saya benahi, saya lunasi kos-kosannya itu, kontrakannya gitu. Terus saya poles dari bangunannya kan masih lama gitu. Yang dulunya belum keramikan, saya patungan sama yang punya rumah. Pak ini tak mau tak baguskan. Ya wes Mas tak urunan keramiknya wae. Porskotnya tadi. Nggih. Akhirnya gitu, keramik terpasang, sudah gak memper gitu, sudah berucut ngantor dulu. Dulu itu sudah yes kurang perfect lah. Nggih. Terus akhirnya nggih itu, ya alhamdulillah jadi bisa berjalan. Nggih. Sekarang masih ngontrak berarti Pak itu? Masih ngontrak. Perpanjang Makanya terus. saya itu orang-orang dijuluki kontraktor. Pendak tahun ngontrak. tiap tahun bayar masih bayar. Betul. Kontraktor. Tapi dari hasil tetap bisa mengatasi itu ya Pak ya? Nutup. Tutup ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, menarik bahasan untuk malam hari ini ya. Tentang beliau yang memiliki usaha tour travel dan juga fotokopi ya, ada Vina Tour dan juga Naura Fotokopi. Ya. Dan selama ini apakah perusahaan itu sudah jalan sendiri atau ada tim apa ya yang masih ditangani sendiri ya? Ada timnya sendiri. Meskipun kalau saya longgar nggak tetap membaur nggih dengan mereka karena saya kan yang pemangku kebijakan misalkan ya Mas iki nek rego sakmene piye soalnya oke ya udah dikurangi aja. Ya. Jadi tidak saklek begitu ya. Nggih. Jadi untuk tim kerjaan ini ada 2 shift. Shift pertama jam 7 sampai jam 3. Kemudian yang shift 2 setengah 1 sampai setengah 9. Jadi kita itu jadi pengusaha harus berbeda dengan yang lain. Karena mengingat persaingan dunia percetakan itu kan juga banyak Di Ngadirojo itu ada berapa titik? Ada 6 ya. Jadi kita harus beda tampilan ya. Kalau mereka buka jam 8, kita buka jam 7. Mereka tutup jam 6, kita tutup jam setengah 9. Iya. Nah, itu adalah satu terobosan. Iya. Kalau mau berangkat kerja, tiba-tiba kok pengen fotokopi udah buka gitu ya. Nah, itu kan jadi jujukan orang. Neng kono lho buka esok. Nah, betul. Sesuai dengan kayak kita anak-anak itu loh, mau fotokopi malam hari karena untuk tugas besok harinya. Itu grup biakan kalau nggak ada tukang fotokopi cetak kayak gitu. Dan saya lihat memang trafficnya paling tinggi itu habis maghrib. Saya mikir uang-uangnya bar maghrib kok podo rame maghrib Pak, tapi kira jam trafficnya itu bener Pak. Jam 6 sampai jam 7. Itu udah ander di depan kios itu sore itu. Apalagi Senin, Ahad Ahad malam Senin itu. Nah, itu. Ada banyak piranti sekolah yang mau dibawa. Tugas-tugas sekolah. Termasuk cukur barang agar Ahad malam Senin kok rame ya. Nah, yo kan mau Senin Ardinggo. Wah dihukum kok lali cukur lho. Mergane hukum. Senin ini upacara gitu. Nah nggih. Enek kaitan dengan rukun. Dan juga dekat dengan kantor-kantor di dekatnya fotokopi itu. Kita dekat dengan Penggadean, terus Bank BRI juga, pasar hanya 30 meter ya. Dinas pasar itu sering banget fotokopi ke kita. Kecamatan itu juga dekat Berarti masih bagus Pak fotokopi itu. Masih. Saya kenal fotokopi SD dulu, fotokopi, tapi sekarang itu kan ya kan sekarang punya banyak print sendiri, ataupun juga layanannya sudah digital. Digital iya, kita udah digital gitu untuk mesin-mesin nggak seperti dulu. Kalau dulu kan mesin lama ya, itu
kelemahannya itu mesinnya ini boros toner. Tintanya itu lebih boros. Setumnya lebih banyak. Lebih boros, lebih gede. Kalau yang generasi saat ini itu lebih ngirit, listriknya juga ringan, nggak sedot dayanya nggak terlalu banyak, lebih canggih dan lagi lebih gitu cepat. Ada Gen Z itu. Iya. Ada warna juga. Warna ada. fotokopi warna maksudnya ada Iya. sekarang udah Dan kemarin itu ya banyak orang curhat, mas aku nganggo printer kok jebol-jebol wae ya. Ya memang bukan faknya di situ. Kalau pengen ngeprint banyak ya di mesin yang besar. Kalau warna berapa satu lembar? Tergantung ya, dalam artian apakah warna itu full, apakah separuh, apakah hanya tag saja. Tag kombinasi warna, kalau sekedar WWW itu kan ada birunya ya. Itu ada nilai. Ya, itu paling tambah beda. sedikit itu ya. Oh iya. Termasuk sekarang kan ngeprint itu kan bukan pakai printer biasa, tapi memang langsung koneknya ke mesin fotokopi itu ya sekarang. Pakai apa LAN juga bisa, USB juga bisa. Lebih cepat. Fotokopi buram apa masih, Pak? Kalau saya itu banyak sih yang menanyakan buram pojik mas. Dan saya untuk buram sudah pensiun ibu. Karena buram itu kenapa? Pertama dia itu serbuknya muncrat ketika dibuat itu mabula itu yang membuat kotor mesin. Jadi mesin. Pernapasan juga bahaya nggak? Ya otomatis. Beda dengan yang HVS yang ini ya, yang putih itu. Itu sudah licin ya. Ya. Sudah itu semi glossy. fotokopi bolak-balik buram diperkecil. Wah, wirid ya. Very Zaman dulu kan buku itu ya difotokopi ya, buku paket itu kan difotokopi. Jadikan buku. Ya iya no. Sangke ora buram wae, mergane kan luwih murah nek buram. Cek bolak-balik. Diperkecil. Soal tes. Nek buram ya angel loh Jawabannya buram. Kok jenenge buram iki apa ya? Ya kan buram. Surai lutu. Lutu mau. Kayak kertas koran itu loh. Luange iki. Duluang. Warnanya kayak gini kita. Ya, karena buram ini, telurnya buram. Nah, apalagi dimakan. Buram. Yang buram jadi padang. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang bertanya, telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000 ya. Mau ngesup tiket pesawat juga bisa. Oh gitu ya. Oh nanti tinggal peluang ini. WA gitu bisa. Nomor teman kita yang di pusat juga. Nggih, Mas. Sakit hubungi sinten nomornya? Nomor kita di saya yang saya bawa pulang itu 081 393 327 333. Oh ya, 081 393 327 333. Apa lo, Lek? Moco. Oh iya. Itu ada maknanya itu, Pak. Apa ya? Apa? 333 itu kan tri. Tri. Insya Allah itu nomor selamanya. Weh, dipelihara terus ya, cantik kok. Tri. Namanya tadi ya. Angkanya telu, jumlah ya telu. Anak nomor telu wes. Ayo. Anak ayo telu. Dulangi. 081 393 327 333. 333 Oh, yang lagi nomornya ya ora tau ganti. Ora no. 081 nomormu itu. Oh 081 393 300 188. Oh iya. Zaman baula. Oh setia. Karena nomor adalah jati diri kita. Tuh. Sering ganti nomor mesti nah ada sesuatu. Kosong. Ya. Kosong. Atau diretas orang. Diretas. Wah ini. Kalau sering ganti, ini kapan saya dapat pelanggan? Betul. Itu mempengaruhi juga. Iya no. Ini saya perpanjang ya, jadi saya tidak nunggu 1 bulan masa tengah enggak, langsung 1 tahun beli. Oh, iya, mana-mana. Kontrak 1 tahun. Enggak. Jadi kita enggak mikir. Oh, iya 393 wis angkatan kan nomor. Nah iya. 393. Kalau kita sebagai pengusaha sering ganti nomor ya udah. Wah, resiko itu, resiko.
nggak ada yang tahu nanti kalau kita ganti. Raisa nggak tetap ganti yang lain, Pak. Tetap diurus ya ke biyen jane ya wis nyimpen iki dihubungin nah padahal aku arep nyewa bis. Kan jadi bingung ya. Akhirnya pindah ke yang lain. Kan suatu kerugian dan bagi pengusaha. Pindah ke lain hati. Nah, itu tips ya bagi pengusaha yang kaitannya dengan pernomoran HP, kontak person. Itu juga perlu disimpan. Dan itu saya itu rajin nge-save nomor-nomor yang Wah, masuk. ini termasuk salah satu keunggulan orang yang berusaha. Marketing kita itu udah nggak perlu door to door, Pak. Ini brosurnya nggak cukup share aja, mereka baca, Mas kuwi opo. Nah, pundi-pundi duit, Mas. Baru dijelaskan. Hanya mereka membalas itu apa, Mak? Itu satu kebanggaan tersendiri. Maksudnya kebahagiaan tersendiri gitu. Itu calon ini, calon nasabah. Kalau selama ini armada yang digunakan bis atau yang long itu atau apa saja yang dipakai? Armada kalau moda transportasi saya tuh kalau pengen cerita yang itu rasanya pengen nangis Jadi saya itu saya itu pernah pernah punya pernah mobil. Nah, itu dulu itu sempat sebelum Covid ya, pas waktu glowing-glowingnya tadi Mas Wasan. Nah, itu kan sempat beli ini dan itu dan sebagainya. Ya. Jadi untuk di tahun pertama itu memang 1-2 ya. Lah begitu nggak kuat ngangsur ya. Akhirnya kan kita jual. Lah begitu dijual malah yang tanya itu banyak sekali. Waduh, kok tak dol lagi kan? Gelo kan. Kenapa Pak dijual? Lah kena Covid. Jadi kemarin itu kan pas Covid itu kan pertama lockdown lokasi objek wisata. Lockdown pesawat. Kan nggak boleh terbang kecuali yang urgent ya. Kayak pilot harus terbang ke sana terus kapten juga. Ya dulu itu ya sempat kena juga. Saya itu dampaknya itu termasuk ngeri. Ngeri dunia ya. Terus akhirnya gimana tadi? Mau nangis nggak jadi? Jangan dipaksa loh Pak. Jadi pas kantor 4 itu pas waktu glowing-glowingnya saya itu punya angsuran waktu itu 1 bulan sekitar 20 jutaan ya waktu itu. Ya, karena kantor 4 untuk biaya angsuran mobil, helm, bayar listrik, bayar karyawan, kebutuhan rumah tangga juga. Terus alhamdulillah qadarullah pas kena Covid itu akhirnya kembang kempis gitu lah. Terus waktu itu wah ini ceritanya juga menarik juga itu. Kan Elf itu saya iklankan ya. Saya iklankan terus tak pikir itu pembeli. Lah ternyata kok malah DC. DC ya. DC apa? Debt collector. Oh, gitu. Aduh lah iki ya sudah kita serahkan ya ibaratnya begitu ya. Sunduk marane kutuk ini marane sunduk. Wah, ya sudah kita sebagai pengusaha apapun yang terjadi ya kita hadapi. Direlakan ya, Pak? Enggak, waktu itu ya minta minta angsurannya mana gitu. Belum ada, Pak. Kalau enggak ada mana uang rokoknya. Lah berapa Pak uang rokoknya? Itu 5 orang Mas Wasan yang menghadang menghadang saya tuh 5 orang terus akhirnya 3,5 ya saya itu baru kekurangan uang ya kenapa kok malah dimintain sebesar itu. Nah kalau ini benar itu 3,5 berarti bukan angsuran toh, bukan duit rokok toh. Itu terus akhirnya saya bawa ke leseng yang saya pinjami duit itu. Terus saya langsung ke atas ketemu bosnya, Pak apa bener ada uang sekian-sekian? Nggak ada. Saya turun ke bawah saya cari, udah bubar mereka. Ternyata nggak ada. Ya udah nggak jadi. Mobil tetap kita bawa, selamat, nggak kita itu.
Resiko pengusaha seperti itu, Pak? Ya. Iya. Nah waktu itu saya baru kendel-kendel usaha, Pak. Buka kantor 4 itu wis bismillah. Cong-congan. Ya dulu sebelum Covid ya kalau ngangsur 20 ya masih oke lah. Masih bisa lah. Berhubung kena Covid, terus semua objek wisata lockdown, pesawat juga lockdown, ya apa boleh buat. Ya. Nah, akhirnya kayak kita jual sampai saat ini udah 0 tagihan. Alhamdulillah. Berproses ya, Pak? Okay. Prosesnya itu memang ya. Untuk keluarga gimana Pak saat itu? Karena bahasa kasarnya genjang-ganjing. Baru di bawah-bawahnya. Ya nggak kuat memang perempuan, Pak. Okay. Jadi perempuan itu ada telepon, ada orang datang itu udah rasane kayak kiamat. Terus kayak dolen sing duwe kayak rampung aku ora mikir kayak gitu. Kalau kita ya sudah biasa ya. Mau seneng, mau pahit, ya harus kita hadapi. Calanang. Calanang dia pengusaha. Sudah kita niatkan. Okay. Dari awal sudah kita niatkan. Resikonya kudu siap. Iya. Mengurangi nggak ini. Kang iso ngurengi ra masalah. Ora masalah no. Bar kuwi kok resik-resik ora masalah. Ora masalah. Karek ngeru. Nah. Wis ora ngeki kuwi kok bahagia banget. Krungu lho. Oh, sebenarnya bar gue nyoto enak banget wis seger. Wah. Menune beda ra biasane. Los pokoknya. Lho, Yunur. Pas Covid itu malah charteran banyak-banyaknya. Begitu Pak. ya? Nggih. Lah terus gimana? Ketika Bandara. Jadi yang keluarga Kalimantan misalkan ya mau berkunjung ke Wonogiri, dari Mbak kena Covid masih ki meh ngindaki. Itu malah rame waktu itu charteran itu. Loh lah, kan udah dijual lagi gimana? Anu yang mobil kecil. Oh, yang kecil. Ya, jadi masih tetap. Nggih. Tetap ada aja. Jalan itu Ada tetap. jalan. Nggih. Dan dulu itu saya orang yang tidak percaya Covid waktu setahun itu lah ngaku sabane bandara ora tau kena Covid loh. Lah akhirnya kena Covid loh baru percaya nek. Saya lihat Covid lagi percaya. Baru vaksin Pak. Dulu majelis kan ada ya vaksin itu kita diutamakan. Kok ning bandara mendino ora kena apa-apa loh. Konspirasi kuwi. Terus akhirnya kena Covid itu akhirnya ikut vaksin sampai 4 kali nih vaksinnya dosisnya. 4 kali. Iya, ampuh ya. Boh. Ini Saya itu ya dulu ya sempat sanggup saya cuma sajadah sama tasbih. Mobil saya undurkan, saya buat tidur karena harus terpisah dengan keluarga. Oh, yang itu ya. Masa-masa Ya, isolasi mandiri. Isolasi. 2 minggu itu ya. Waktu itu saya ngantar penumpang ke Batam nggih. Ke Batam kan untuk swab kan nggak hasilnya kan nggak langsung nggih. Penusul kan bisa lewat elektronik itu. Nah saya itu diberitahu Mas cobi mandap sekedap. Lah napa Bu? Niki kok ketoke hasilnya positif Mas. Wah kula pun deg nih kok. Oh, dosa iku. Nggih, pun wadeg. Terus akhirnya kalau berhenti kalau oh ya udah positif. Wah. Nek ngeten iki anu Bu, jane kula mboten berangkat seandainya udah ketahuan positif, tapi nggih pun iki pun kadung. Terus akhirnya Mas aku lehno ning Magelang. Ke saudaranya yang satunya. Nah, itu maksudnya yang positif itu penumpangnya? Penumpangnya. Oh, itu pas saatnya. Mungkin kenanya kan di situ. Swab itu kan hasilnya nggak langsung. Ya, betul. Terus di WA gitu Mas. Terus sudah saya angkut ke bandara. Bandara udah kelihatan Mas 200 meter itu. Udah mau sampai, terus udah terjangkit, udah plus ya, saya laporan ke Citylink bahwa ini hasilnya plus, ya sudah bisa digunakan lain hari. Saya antarkan ke Magelang, ya ditambahi sih waktu itu, cuman saya udah feeling, kinggo cek kena. Kena tenan itu. Oh berarti jangan kenanya ya itu. Nggih, kenanya itu. Trackingnya kan. Nggih. Jadi sehari kalau Jogja Wonogiri kan sekitar 4 jam nggih. 4 jam ditambah ke Magelang 1 jam. Jadi 5 jam kondisinya dalam mobil AC kan udaranya enggak mulek enggak kemana-mana ya. Akhirnya
Itu habis dari semua berapa orang waktu itu? ada 5 orang. Semuanya kena enggak? Lah itu. Ada beberapa yang tidak. Oke. Jadi yang tidak itu langsung berangkat. Kalau yang 2 itu terus pembukanya di-split, dibatalkan lain hari. Biasanya saya sampai rumah jam 1 langsung menggigil. Nah, panas tinggi. Ada begitu, ternyata. Iya. COVID. Paginya saya periksakan, iya ini positif. Terus paginya lagi, Mas. Dari pihak kelurahan, puskesmas, polisi, dan Demak Biuk bawa ambulan sekalian. Heboh Pak di kampung gitu. Iya, kalau kampung kayak gitu. Orang nonton itu saya seperti nonton artis, jadi lewat beritan itu ndelok saya. Beritan ngerti Beritan apa? Orang ngerti aku berita apa? Tahu beritan, Pak. Beritan yang tahu. Beritan Kebun. Oh, lewat kebun-kebun itu loh. Nyawang kayak Mas Tri kayak kena COVID kayak. Wah, terus jadi gayeng. Jadi aib kuwi ngono. Yen kan sing ngono ya. Rasane iki kena COVID Itu awal-awal ya? Awal-awal COVID ya? Sudah setelah jalan setahun ya, bulan Agustus September saya itu. Tapi masih gayeng-gayengnya itu. Nggon desa malah Ya. nggon desa malah lagi moncer-moncere, Pak. Saya kena, terus delalah sisi kanan saya itu juga kena dari pabrik. Dikonco. Yang sebelah kanan saya kena, gendi sebelah kiri saya langsung meninggal. Waduh. Ya meninggal karena COVID apa? Sepuh. Waduh. Karena sepuh itu. Maredek. Jadi saya di garasi mobil itu ya sudah nggak nili ini sebelah itu meninggal, cuma orang ngedusi mayo piak saya cuma mendengarkan aja. Ya. Karena isolasi ya. Isolasi. Ya, gitu. Saya ngabari keluarga, ya akhirnya dikirimin obat. Dari Kuningan ngirimi, dari Klaten ngirimi, dari Surabaya ngirimi. Sampai saya itu minum obat itu seperti mangan grontol. Saking oke. Grontol ngerti tak? Ngerti nek grontol ngerti. Kayak gula enak banget. Wah, kaya mulai grontol ngerti aku grontol. Jagung kadang-kadang bahasa yang kita gunakan di Wonogiri Dibawa ke Solo. Dibawa ke Solo itu nggak ada yang cocok. Orang konek. Konek apa? Untung ada yang Saking desone ya. Ada yang translate. Ini kebon. Ya. Berita Motok. Modok ini apa? Wah, Rotok. Agak-agak. modok. Itu udah bisnis. Bokong-bokong ya biasanya bokong-bokong. Blok itu udah. Iya, tinggal ya kembang kempis. Kembang emis ya. Nah, ya akhirnya kita jualin semua yang ada. Asetnya kita jualin. Saya beli tanah di Malaysia waktu itu nggak, hasil tabungan saya dari Malaysia itu yuk udah kejual, tapi bisa nutupi semua, keluarga udah tenang. Oh iya. ada aset di Malaysia. Bukan. Iya maksudnya duit hasil dari Malaysia belikan gitu no. Tak kira beli tanah di Malaysia. Saya tadi juga menangkapnya gitu. Begitu selesai pengobatan COVID ya selama 1,5 bulan. Lulus sembuh langsung gelar baru LC. Ya, lulusan COVID. Lulusan COVID. Ya, alhamdulillah bisa menghirup udara sampai detik ini. Alhamdulillah. Dan itu termasuk fotokopinya juga tutup atau ada yang Fotokopi itu masih buka, cuman kemarin dari Satpol nggih, nek Mas, nek tutup jangan malam-malam. Oh, pembatasan waktu ya. Dikira kita yang minta tebang pilih. Fotokopi oleh buka kok, aku makanan wis kon tutup. Nah, kita ya semenjak ya wis melu tutup gitu. Ya. Kalau dokumen banyak nggih kemarin itu untuk apa jenenge ke rumah sakit rujukan itu kan perlu cetak. Masih berjalan. Ya habis kena COVID jenengan bangkit lagi bisnis. Nggih. Ya itu dari empat kantor kita jadikan satu aja. Karyawan ya sementara ini diistirahatkan dulu nggih. Mereka juga ya paham ya udahlah Pak. Akhirnya mempertahankan kantor satu itu yang Naura Fotokopi. Naura Fotokopi final. Karena ya untuk mengharapkan tiket pesawat dan udah nggak seramai dulu kan.
Iya, sekarang. Kalau fotokopi kan dokumen semua orang kan ya tetap masih sekarang. Butuh ngeprint, butuh nyetak. Ya, selama ini kalau di usaha fotokopi ataupun tour tadi, kendala-kendala yang biasanya masih dialami itu di hal apa, Pak? Kalau di tour itu untuk armada nih, karena kan armada bis. Oh ya. Karena bis itu kan banyak yang minta, banyak yang pakai. Ketika POA habis, sedangkan kita udah fix di jadwal itu kan repot juga. Ya, harus nyari. Yang lain itu pun kalau ada, kalau pas high season kan otomatis nyari bis satu aja udah beratnya bukan main. Paling ketemu nanti di reguler. Padahal reguler kan ya seperti itu. Bisa ya berbeda lah dengan koridornya pariwisata. Dengan reguler kan berbeda. Dari krunya sendiri kan untuk pariwisata kan lebih sedikit high daripada yang reguler. Murah ke susu. Ya kaya ngono kan piknik ya biasa tau. Terus untuk fotokopi mungkin dari dari perbaikan mesin. Jadi untuk memperbaiki mesin itu kan yang biasa nangani. Padahal kita biasa melayani, bukan nangani mesin, memperbaiki. Ya mungkin itu kelemahannya kalau kita. Kalau upgrade mesin sendiri sampai saat ini apakah ini menggunakan mesin terbaru? Mesinnya kalau terbaru di Indonesia itu nggak mampu ya. Second semua. Second namanya bukan baru ya, rekondisi. Rekondisi dari luar. Jadi yang dari luar negeri udah nggak kepake, dibuang ke Indonesia, dipakai kita. Gitu. Nah, gridnya udah ya bukan ukurannya. Ya mesin wayah kesel sebenarnya. Cuman kalau orang Indonesia itu ya saking pinternya wong ya. Otak atik gatuk iso lah. Penting bisa digunakan, menghasilkan. Kok sak kesele. Kok sak kesele? Sak mati nih. Jebole. Itu sebenarnya mesin dari luar negeri udah sampai. Masalahnya di luar negeri itu mesin dibatasi pemakaiannya. Oh gitu ya? Ada jangka kalau sudah, ya sudah, tidak digunakan lagi. Termasuk mobil pun seperti itu. Sampai saya tuh pernah nemu nih mesin. Saya lihat counternya itu udah 4 juta. Apa itu? Lembar. Oh. Ini kok cek dinggo loh. Padahal casingnya ya bagus. Jadi sudah bagus. 4 juta. Sudah counternya udah 4 juta. Padahal minimal maksimal berapa? Naik mesin itu selama masih bisa dipakai ya udah gas. Gitu. Kalau Indonesia maksudnya. Kalau kita. Betul. Kalau Kita nyarinya yang di itu. Jepang misalnya ada ban gembos itu banyak ada tambalan ban apa nggak di Jepang? Wah. Iya iki. Dengan apa 1 hari saja di Jepang? Belum pernah nambal ban ya di sana. Nggak tahu kalau di Jepang itu juga. Di sana enggak ada yang nyebar paku kok. Mancing ada. Jadi ada cerita ya. Iya gitu. Orang Indonesia itu mancing bareng-bareng 5 orang. Terus setelah mancing dia itu tahu ada orang Jepang nenek-nenek itu tenggelam, ditolong. Setelah ditolong, yang 5 yang mancing itu diberi hadiah sama kepolisian sana. Maka beruntunglah orang-orang yang suka mancing itu punya jiwa sosial yang tinggi. Pasti. Itu kalau di Indonesia kan biasa tolong menolong yang gitu. Iya biasa. Dan kalau misalnya kecelakaan ya, misalnya kamu nggak sengaja ditabrak mobil, kamu dapat uang dari yang nabrak ini tadi. Yang nabrak itu keter-keter itu. Langsung di situ. Ganti rugi maksudnya, ganti rugi. Beda ya. Ya kayaknya nganggo padus ya. Yang ini padus ya. Terus misalnya ada yang ngurusi polisi ya, tabrakan misalnya biar drummernya yang jalan, wes ora disingkir ke, wes menung wae nunggu polisi datang. Oh yang menyelesaikan polisi. Oh aman. Mungkin kita beda kelas. Iya kan? Kelas kita kan beda. 4-0 kan? Nggak usah dipaksakan toh, Set. Set ini kayak dipaksa. Kembali ke mana? Oh ya. Itu ya.
Ya, alhamdulillah. Berarti ini Pak pengen punya cabang lagi fotokopi, Pak? Pengen. Sudah direncanakan? Sudah ada titik-titik saya. Titik-titik harap bisa sendiri titik-titik. Sudah ada bayangan gitu. Iya, titik-titik tempat maksudnya. Tetap di Wonogiri tapi. Iya. Kita ngayai Wonogiri aja udah nggak mampu kalau mau. Banyak sekarang. Kalau luar kota kan pertimbangannya ya transport, waktu, jarak tempuh kan perlu dipertimbangkan. Apa itu juga ada komunitas tukang fotokopi? Ada. Oh gitu ya. Di forum punya. Forum paguyuban. Itu untuk apa fungsinya? Ya untuk diskusi. Diskusi mesin ya. Iya, kalau masalah kendala iya harga, Pak. Harga. Iki naik mundak ra yo. Kene barang anyar. Apa? Mesinnya. Oh, ora jare lawas kabeh kok anyar toh. Biasa wong Indonesia ngarani kuwi anyar. Padahal rekondisi. Udah konternya udah 4 juta. Lali dengan statusmu sebagai orang Indonesia. Kalau sekarang itu 1 lembar berapa sih fotokopi? Kalau saya 1.003 ya. 1.003. Kayak tahuku ya. Ngitungnya piye itu? 1.003 Ya 350. Ya, oh 350. Kalau orang gampang kan Sewu telu, Bu. Ya, nggih 3. Oh, nggih 6. Itu kalau fotokopi kan biasanya ngitung anu itu memang di mesinnya sudah ada hitungan. Sudah ada counternya yang bagus itu. Misalkan Mas aku gawekne 20. Nah, nanti 20 ya 20 rangkap kali 4 misalkan. Ya udah kita set 20 rangkap 4 kali. Oh, berarti mesinnya sudah nata sendiri. Oh. Jadi kita tinggal nyepreti sendiri. Sebenarnya ada sih mesin yang sudah bisa nyepreti sendiri tapi lebih jeklok. Berarti apa kamu wah nyetreples Pak. Nyetreples. Jeklok. Jeklok ya paham lah. Jadi memangkas waktu juga. Kecepatan juga. Anu ya, kualitas mesin ya berarti kayak gitu. Fitur mesin. Jadi kan dulu kan masih hitung manual ya. Kalau pakai solasi. Ya, pas solasi tik. Wah, itu cobian loh untuk sing ahli. Pengalaman iki. Iya no. Kene enggak tak wong tukang fotokopi gue. Ya itu sing fotokopi. Gue langsung frot terus dihitung. Cepat banget ya. Itu kertasnya memang harus digini-ginikan dulu enggak toh, Pak? Sekarang enggak. Dulu ya. Panas kan. Nah, ini rak. Biar ada rongga, jadi tidak double. Begitu double dia ngejam. Gitu. Jam macet itu. Macet. Terus engko ning jero mesti anu apa nekuk-nekuk niku dadak buka plak jiko. Plak neh. Tapi yang baru-baru ini jarang sekali. Tua banget sih ini. Iya. Kon gua wae. Biasanya rangkaian di fotokopi itu ada laminating, ada jilid, ada semua juga. Ada. Mesin potong yang A3, foto nggih. Oh, update. Yang laris itu foto ya. Cetak foto itu. Nah, yang ngetren sekarang ini My Pertamina. Oh iya. Pendaftaran, melayani pendaftaran dan juga ngeprint barcode-nya. Barcode itu loh. Bertali dan pakai barcode. Sebentar lagi akan booming lagi, Pak. Apa gue? Itu sepeda motor mau digitukan semua nanti. Nah, geger. Ngeri muah. Itu luar biasa kemarin dari hasil apa bikin barcode aja udah jutaan ya. Kita nggih. Itu berarti mendatangkan pundi-pundi rupiah juga ya. Berarti itu semua ini yang penting jasa halalan itu ya. Oke. Jasa berarti ya. Dicetakkan kan itu tinggal tempelin di mobil gitu kan sudah tinggal tukang scan gitu ya. Makanya beberapa status temenku yang punya keahlian itu dia upload buka jasa itu ya. Buka jasa itu. Apa ya ini? Apa menghasilkan ya? Saya mikirkan lah satu itu berapa tuh jasanya Pak? Kalau saya ngeprint ya, ngeprint ngeprint sekalian tinggal ngeprint. Tinggal anone maunya apa? Mas saya tinggal ngeprint barcode. Sekalian laminating 5.000. Padahal kertasnya sakmene, laminatingnya ya sakmene, sak ukuran KTP. 5.000 ya lumayan toh. Padahal satu F4 itu berapa kotak itu? Bagi. Nggih. Oh, makanya. Itu dari kertasnya, belum dari pendaftarannya. Kalau pendaftaran lengkap sih. Saya
Saya komplit 30. Oh, murah lah. Kamu temanku 50 aku mau stok itu. 30 sak buat Jadi tak daftarkan itu, pokoknya dan sebagainya. Bukan berarti murahan tadi. Oh gitu ya. Bu tapi nek hasil tetap kita wani bertanding, Pak. Itu ngeprintnya memang Pakai dari laser, website langsung dari websitenya. dari aplikasi. Aplikasi no, dan pakai aplikasi. Tinggal screenshot, udah di crop, selesai. Gantungi di warning kon, dicantolnya kon wiper itu. Wah, ya penak ya Mas bulannya kene iso. Nah, tuas mumet iki harga piye. Saudara-saudara tetangga kanan kiri kan mriki, Pak. Mas kok tak promosekne ya. Lumayan. Promosi tanpa bayar. Wes 30 ping pira kuwi? Ping 100 Iya, ini ada jejak digitalnya di sini. Ya di HP semua ya, Pak ya. Ada, nggih, ada. Ayo buat apa lagi untuk barcode gas atau Jenengan menterinya ya. Apa-apa di barcode ya. Iya. Marahi. Minggu arep tuku bensin aku yo bensin. Kanggo barcode. Bensin. iya. Yo bensin di motor ku maksimal 70 kok. 30.000 3 menit selesai. Nah, wis langsung miso beli. Kalau nggak ada itu dia juga nggak bisa ngisi. Iya, nggak Bisa tapi pertama. Oh, Aku pertama beri susu ku yo anu, pertama susu yo barcode wis ben urip kabeh ku barcode. uang ini barcode juga ini. Saya itu pernah mandu orang Kalimantan, nggih. Saya itu dikasih 100.000. Wush, Saking lihat judek nggak bisa. Oh, dia nyoba sendiri. Nah, dia tuh anu ya dari getok tular itu tadi. Anu nyanggone Mas Tri wae lho. Anu Mas iso gampang. akhirnya lah piye lah ning Jawa. Langsung anu Pak nyuwun nomor mawon. Terus akhirnya saya video call bagi layar. Pun pernah jadi. Ya. Bagi layar udah pernah nggih? Jadi apa yang mereka ketik kita bisa lihat di sini. Tak pandu. Habis ini tik selesai keluar barcode. Kayak pinten Mas niki? Namung 3 nggoso Pak. Walah lah kok murah men. Biasanya 100 wae. Kalau transfer kok banyak sekali pun jenengan niki ilmune pun sak anu lebih mahal dari 100. Saya sekarang sudah bisa buka sendiri. Malah buka cabang di sana. Lah, Tak kira ya gitu Mas Basan. Soalnya wis ora telepon nih. Berarti udah tahu ilmunya. Lah nggih. Ya itu gamblang banget tak. Jadi video call itu bagi layar itu memang penak. Jadi mandu sama-sama melihat ya kan? Mandune enak. atau pirat BA itu bisa toh. Teman kita itu Aku urung membuatkan Mas Didi. Oh, itu buka jasa juga. Yo, Enggak buat jasa, tapi silakan. Jadi punyanya Mas Didi banyak sekali mobil-mobil yang ada itu. Termasuk mobil mati barang. Mobil saya. Mobil mati itu Bisa hidup kan? bisa. pajak anune barcode. Barcode bisa ya. Itu mainnya anu ya barcode itu plat ya Pak ya. Plat sama nomor rangka. Kadang nol, apakah dia nol, apakah dia O. Ya. Kita harus titen. Paling nek di belakang 6 digit terakhir itu dia angka. Oh, Kita harus niteni juga. yang nomor rangka itu. Harus niteni juga. Saya nyoba sendiri itu nggak jadi-jadi terus. Nah, Mas Didi iso? Ya bisa. Ahli berarti. karena ya memang sering. Piro? Bayar piro Mas Didi? Ya? Bayar piro Mas Didi? Beli asli dari Pertamina soalnya. Oh. Iya. Wis ngene. Nggih, sing duwe sistem. Langsung. Ya. Kembali Jadi peluang usaha itu selalu ada sebenarnya. Pak. betul. Harus berinovasi, Pak. Gitu ya. Betul. Ya, Om saya itu nggih yang keluar dari dia itu tidak berinovasi. Yes. Sama saja. Kalau dulu pas Covid itu kan juga ngetren buat apa? Vaksin yang kayak KTP itu kan. Nah, itu juga buat itu ya lah duit itu. Terus berarti jualan juga masker ya? Nggih, masker. Apa bengkoang apa? susu. Maskernya beda. Itu basicnya fotokopi ini
pengembangannya ke arah banyak. Itu ilmu apa Pak? Jeli, teliti atau seperti apa? peluang. Pinter membaca situasi. Membaca Ini situasi. tips selanjutnya ya, nanti diurutkan sendiri ya. Mampu membaca situasi dan kondisi. Ya, Untuk situasi. menangkap peluang. Ya, betul. Kata-kata hari ini Pak. Ya itu, itu. Ya. Menangkap peluang, melihat situasi kondisi, oh ternyata ini bisa menghasilkan. Kalau ini yang Jadi tidak masih- tidak menutup ngopi terus ngantek rupane kayak fotokopi. Harus inovasi. Kadang ngeteh Pak. Ini Kadang kula nggih nggih guyon-guyon ya sama pelanggan. Pas mau fotokopi. Pun beto kopine, Bu. Lah kopi napa sing dibetong kula ajeng fotokopi nggih namung guyon nggih, Bu. Oh iya. Kopine. Ya mbok menawa. Dadi ger. Motokopi apa fotokopi? Misalnya Pak motokopi. Loh ya terserah itu kok. Ora itu Kadang bukan juga jadi masalah. Mas mau fotokopi ternyata ngeprint. Mas mau ngeprint ternyata fotokopi. Oh ya, itu. kalau Sabar. pakai bahasa isyarat saja. Saya pernah, Mas. Gimana? Jadi ada klien saya itu nggak bisa ngomong ya, tunawicara. Ini gini. Jadi tulis. Akhirnya ditulis bisa. Bisa Dia bisa nulis. Iki nopo maksudnya bingung. Ada. Saya nemoni juga. Itu perlu kok. Maksudnya pelayanan untuk yang Difabel istimewa difabel seperti itu. gitu. Difabel seperti itu. Termasuk penumpang pesawat itu juga saya pernah nemoni non saya, Bu. Transgender. Jadi datang ke kantor saya itu dengan rambut yang panjang, cantik. Delok hati ini Dek Muhammad. Iki tenanan kok. Saya itu niku Iya, dia seorang penyanyi nggih, penyanyi. Walah, lah nek kok ayumen. Ayumen nggih. Jadi saya selaku pelaku nggih agen. Dia ngikutnya KTP. Ya, tetap Ya tetap Mister. Saya jualin Mister, bukan Mrs. Oh, Lah nanti kalau message ya Karena yang dicek kan bukan male atau KTP-nya. female ya, tetap tapi male nggak atau jangan female. konfirmasi gitu. Ya saya sempat ya lah ini kok laki-laki ya udah sesuai itu aja Mas, tapi kan udah peka saya. Ya wes lah daripada Ya suaranya kan juga suaranya toh. Iya. Rada gede. Muhammad. Gede ngono Mas. Nah, tadi yang enggak suaranya gitu terus coba tulis ya. Di sini tulisannya juga ceton itu. Di note-nya itu kan ada tag. Wong kowe iso nulis kok ora iso nulis. Kok iso nulis. Aku duwe masku ngono kuwi. Ya dulu aku nggak bisa bahasanya, tapi terus berinteraksi. Iya paham. Maksudnya piye gitu kan tahu. Jadi Karena seringnya berinteraksi kan. dolanya ngono aku suwe banget gleni karo aku. Aku dhewe yo bingung. Aku kok iso nyangkut. Ngono. Oh, oke. Yo ngono wae iki tambah ilmu aku. Nulis kayak. Gitu ya. Pengalaman Beragam. macam-macam ya, Pak. Macam-macam. Karena sering ketemu dengan Banyak orang. ya. Ya, sukanya di kita itu sebagai pelayanan nggih seperti itu. Orangnya selalu ganti dari berbagai Kalangan. kalangan nggih, jenis orang termasuk yang non sewu transgender tadi. Iya. Iya, sampai Jadi segitu. tidak monoton, berbeda dengan non sewu ketika di pabrik. Saya pun pernah di pabrik nggih waktu di Malaysia ya bosen, rasa bosen itu pasti nggih. Nggih, saya terjun di dunia tour travel, di dunia percetakan itu nggih. Belum ada kata bosen, seneng happy. Ya, sesuai passion gitu ya. Memang passionnya di di situ. pekerjaan ya. Lang buana. Ya. Kalau selesai dari Malaysia itu tahun berapa? Tahun 2001. Oh, itu. 2001 terus pindah yang Menikah terus. menikah dulu. Ya kan Iya, ketemunya di sana. Oh, iya, di Nunggu Malaysia. nyonya setahun dulu di sana menghabiskan kontrak. Oh. Menyelesaikan kontrak. Setelah itu nggak balik ke sana lagi. Apa satu tempat, satu pabrik? Beda. Saya di Selangor, istri saya itu di Melaka. Kalau ngebis ya masih 2 jam. Itu pun lewat highway. Nah, kalau di kita jalan tol. 2 jam. 2 jam. Nah, di sana itu juga pas demo itu Mas Fauzan. Demo apa itu? Demo kerja.
Jadi dulu kan bos, kalau orang Malaysia cakap itu toke ya, toke itu juragan. Nanti 3 bulan kamu di Malaysia langsung naik gaji. Nah ternyata setelah 3 bulan kita jalani belum juga naik gaji di bulan keempat. Ya udah Lur, ayo kita Nuntut demo menuntut hak kita. Ya piye caranya? Ya mogok kerja. Jadi begitu mogok kerja 2 hari itu perusahaan udah oleng. Ya semua Pak Bro. Dari kita itu 18 orang ya, orang Indonesia itu. Semua off, kalang kabut. Akhirnya orang office ke mes kita untuk mediasi. Apa kok orang mlebu. Nah, akhirnya kita janjikan gitu. Nah, waktu itu kan Caca ya wedi lagi ngono nek diulehne piye anu. Mas, ya, orang mungkin perusahaan harus ngulehne uang itu perlu biaya besar ya gitu. Pokoknya kita maju, kita ajukan aspirasi kita, hak kita, katanya dulu confirm naik kok tidak naik. Sampai mandor saya itu nggih judek mikir saya. Kamu itu orangnya di sini diem, tapi begitu bicara selesai. Bener Pak, saya itu orangnya berani. Dalam artian ketika saya itu berani ya kebenaran itu yang saya bawa. Siapapun nggak saya takuti meskipun mau diulih kan nggak apa-apa. Itu kalau sebagai orang haji itu sejak di Malaysia atau belum? Tahun berapa berarti ngaji? Tahun berapa nggih? Pokoknya habis dari masa Malaysia selisih 3 tahunan nggih baru ngaji. Nggih 2004. Udah 10 tahun. Dan dari bekal ngaji itu kemudian pengaplikasian dalam usaha seperti apa Pak? Ya harus jujur nggih. Itu yang penting ya. Harus jujur. Amanah. Amanah. Kadang ya Mas iki nek susu anu nggih saya atur kan. Bu susuke pun jenas to mawon lah malah dikene. Nggih. Yang penting udah ada inisiatif kita untuk menyampaikan jujur meskipun suruh ngepek kita. Ya. Atau mungkin terkadang anak kecil, Pak ini fotokopi tapi duitku ngene Pak gitu ya. Ada ini kayaknya. Banyak. Termasuk Mas duitku kurangnya pun kapan-kapan mawon. Kalau tiada pun diasto mawon. Mboten napa-napa niku sedekah kula. Mbah-mbah itu kadang, lah kok duitku wis entek jebulan nggo blonjo ra kelingan. Nggo blonjo ta mampir fotokopi. Dede tidak pasar ki mang lho. Nggih niku kan banyak bantuan-bantuan gitu nggih. Terus fotokopi lah jebulan itu wis entek ya udah Bu diasto mawon. 1 lembar 2 lembar ya. Menerima nota kosong. Ya. Itu. Nggih. Nota kosong itu kadang-kadang ada atau markup ya, markup. Enggak, tapi kan saya juga jual nota kosong kan, ada maksudnya ya. Oh iya notane. Nota kwitansi. Yang 1 plate, 2 plate, 3 plate ada. Komplit ya Pak? Komplit. Ada. Termasuk ATK ada atau komplit berarti Pak? Ya ada, meskipun belum komplit. Oh gitu. Soalnya mau komplit itu tempatnya. Oh iya, berarti diperluas lagi. Sudah mulai memikirkan nanti. Oke, mau saya tingkat minimarket ATK Pak. Ya. Sampai saat ini tidak ada ini keinginan untuk itu tokonya itu menjadi milik sendiri gitu. Pengen. Hanya saja? Iya, beli yang punya masih belum belum dicolke, nggak dijual. Nggak ada yang disederet itu nggak ada. Nggak ada. Nah, dan itu memang segitiga emasnya Ngadirojo itu. Dan itu padahal setiap 1 tahun meningkat terus kan? Benar, ada kenaikan harga kontrakan. Waduh. Ya wes, mulai memikirkan beli tanah nanti sih. Insya Allah. Ke timur atau agak ke barat sedikit. Saya malah pengen beli. Iya, beli tanah atau beli tempatnya itu. Ya karena sudah terkenal. Orang sudah pada tahu tempatnya situ. Di Tembung dereng itu ya Pak, lo tumbasnya mawon ya dereng itu berarti ya. Itu juga bagian dari beliau. Ya beliau kan ATM-nya. Ya, ATM. Jangan khawatir. Berapa? Berdoa pada sebulan setahun berapa? Ini sudah di angka 13 juta per tahun. Besarnya? Ya ukuran 3 kali 3 ya.
Oh 9. Ya iya luasnya ya 9 bener. Oh lah iya 3. Enggak apa-apa kok. Kok kayak gitu loh. Wala tok guyu. Baik, terima kasih Pak Triyadi. Enggak terasa ya. Iya 23. Guyu-guyu iki mau tadi. Betul. Akhirnya ya sampai di sini dan pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian wedangan. Saat ini kita bercengkerama dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat. Baik saja, yang jelas ketika ada sesuatu yang di sini tidak pas, kami mohon maaf ya. Saya Janto. Saya Triyadi. Alek. Fauzan. Narto. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.